Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Soekarno-Hatta Jambi dan GBI PCC Palembang. Shalom. Haleluya. Saya percaya kabar kita semua luar biasa. Amin. Kita sudah berada di pertengahan tahun 2020, di awal bulan yang baru di bulan Juni, di minggu pertama ini. Saya percaya penyertaan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu ada untuk setiap kita. Amin. Kita akan mulai ibadah online ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau hari ini ya Bapa kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami datang dengan penuh kerinduan ya Bapa. Memberikan yang terbaik, memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan kami mau bersuka cita untuk kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan kami mau bersenandung bagi Engkau ya Bapa. Terimalah pujian kami, terimalah nyanyian kami ya Bapa. Karena kami menyembah Engkau Allah kami yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Sudah siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Yang siap boleh katakan, haleluya. Sebab hari ini kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari menari bersama-sama. Sebab kasih-Mu Tuhan besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur. Naikkan syukurku, Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih-Mu, kasih yang begitu besar, lebih kuat. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, Selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tanganmu. ku naikkan syukurku, Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sungguh kami bersuka cita karena kebaikan-Mu, Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Pemusik memuji Tuhan. Hey! Sudah siap bernyanyi bersama? Ku tak
Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan,
Panjang umur hidup kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, mau menyembah-Mu, hanya Tuhan. Ku selalu sembah. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi nyanyikan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang Kau yang layak. layak terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. hanya Kau layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Yesus, hanya bagi Tuhan. Bagi Engkau segala pujian, segala sembah, segala hormat, hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, hanya Yesus yang layak. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puji selamanya. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami ke hadapan-Mu Tuhan. Nyanyian kami kepadamu, syukur kami kepadamu. Terimalah pujian kami.
Hanya nama-Mu yang layak kami sembah. Hanya Engkau saja yang layak terima segala hormat, segala pujian dan keagungan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sukacita di hari ini ya Bapa. Bila mana tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan hamba-Mu dalam penyampaian firman-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Urapi telinga hati kami Tuhan, supaya kami bisa Tuhan mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mempersiapkan hati mendengar firman-Mu. Mari yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru.
Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Soekarno-Hatta dan Jemaat GBI PCC Palembang, dan semua kita menyaksikan acara ibadah online ini di hari ini. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Doa saya semua kita dalam keadaan yang baik, tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama. Dan saya akan kasih judul khotbah saya hari ini adalah jangan takut dan belajar untuk percaya. Hari-hari ini banyak alasan bagi kita untuk menjadi takut. Kalau kita lihat di media sosial, kita baca di surat kabar, kita lihat di berita-berita di TV, bagaimana virus COVID-19 menjangkiti orang-orang yang ada di bangsa ini. Bahkan pernah dalam satu hari, orang yang positif terpapar COVID-19 hampir mencapai 1.000 orang. Belum lagi kita melihat banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar akibat dari tidak adanya kemampuan untuk menjalankan operasional perusahaan, sehingga menjadi korban adalah para pekerja. Belum lagi orang-orang yang takut menjadi miskin, dan juga ibu-ibu yang cukup stres untuk menghadapi hari-hari bagaimana dia bisa menghidupi keluarga, bagaimana dia bisa mengurus cicilan rumah, kredit mobil, dan sebagainya. Dan ulang-ulang. Hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan dan kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kalau saya boleh kasih judul khotbah hari ini adalah jangan takut dan belajar untuk percaya. Hari ini banyak sekali alasan kita untuk menjadi takut. Kalau kita lihat di media sosial, di berita-berita, di surat kabar, bagaimana wabah COVID-19 begitu banyak. Ulang ya. Hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan. Dan kita sama-sama belajar untuk tidak takut dan belajar percaya kepada Tuhan. Banyak alasan bagi kita untuk takut hari-hari ini. Kalau kita melihat di media sosial,
di berita, di surat kabar. Virus COVID-19 begitu ganas. Bahkan pernah dalam satu hari, orang yang dinyatakan positif COVID-19 hampir mencapai 1.000 orang. Belum lagi kita melihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang memutuskan untuk menutup usahanya. Sehingga banyak PHK terjadi di mana-mana. Orang-orang kehilangan pekerjaannya. Dan juga mengakibatkan banyak rumah tangga yang kesulitan untuk menghidupi kebutuhan mereka. Dalam kamus bahasa Indonesia, ya, apa itu definisi dari takut? Takut adalah suatu tekanan emosi yang timbul akibat adanya ancaman atau bahaya dari luar. Saya akan mengutip satu pernyataan dari seorang teolog yang bernama John MacArthur. Ada beberapa penyebab rasa takut. Yang pertama, dia katakan bahwa hati nurani yang merasa bersalah. Ya, di Kejadian 3 ayat 9 sampai 10 ini menceritakan bagaimana Adam merasa takut di saat Tuhan memanggil namanya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, kenapa Adam menjadi takut? Padahal sebelumnya Adam dan Bapa Allah ini berbincang-bincang seperti seorang sahabat. Tetapi apa yang terjadi? Ya, di Kejadian 2 ayat 16, ternyata disinilah kesalahan Adam. Bahwa Tuhan sudah memerintahkan bagi Adam bahwa semua pohon yang dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Nah, disinilah kenapa Adam merasa takut. Karena ada perintah yang dilanggar oleh Adam. Sehingga membuat hati nuraninya merasa bersalah. Dan hal yang kedua, kenapa orang merasa takut? Yang kedua adalah karena kurang percaya. Ya, karena kita merasa Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Dan kecenderungan manusia adalah melihat dulu baru bisa mempercayai. Nah, ini juga terjadi kepada murid-murid Yesus. Jadi Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, Bapak Ibu, ini adalah bisa dikatakan penyakit orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Ya. Penyakit orang-orang Kristen. Nah, kita lihat juga di Kejadian 18 ayat 13 sampai 15. Di sini diceritakan bahwa Tuhan mendatangi Abraham dan Tuhan berkata bahwa tahun depan kau akan memiliki anak. Tetapi apa yang terjadi dengan istri Abraham? Dikatakan Sarah tertawa. Ya, Kejadian 18 13 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?"
pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Dan waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Dan satu hal lagi yang saya tambahkan, kenapa kita menjadi takut? Karena kita sering mendengar kabar-kabar yang buruk. Nah, ini juga kita belajar dari firman Tuhan di Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Di sini kita belajar dari 12 orang pengintai. Ada Yosua dan Kaleb. Saya bacakan aja. Bilangan 13, 32 sampai 33, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dan ternyata survei mengatakan bahwa ketakutan orang-orang yang paling terbesar adalah untuk sesuatu hal yang sebenarnya belum terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan jemaah-jemaah Israel saat diberitahukan tentang kabar yang buruk ini? Mereka merasa sangat-sangat sekali ketakutan. Bahkan di Bilangan 14 di ayat 1 sampai 10 dikatakan, segenap umat Tuhan mengancam hendak melontari Yosua dan Kaleb dengan batu. Apa yang terjadi? Saking takutnya jemaat-jemaat Israel sampai mereka melupakan segala kebaikan Tuhan. Sepanjang perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, jemaah-jemaah Israel bukannya tidak melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tetapi kenapa mereka sebegitu takutnya? Alasannya karena mereka mendengarkan kabar-kabar yang buruk. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan rasa takut dan belajar untuk percaya? Yang pertama, mari kita mencari Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita baca di 2 Tawari 20 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gendi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi ada 3 hal yang Yosafat lakukan, dan juga kita bisa belajar dari Yosafat. Yang pertama yang dilakukan Yosafat adalah dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan dikatakan di sini disertai dengan puasa. Nah, kita ingat di Matius 17 ayat 21 ada suatu kisah di mana murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa berhasil untuk mengusir setan yang ada pada seorang anak yang sakit ayan. Dan dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, maka Bapak Ibu, supaya kita tidak jadi takut, ya, supaya kita bisa menghilangkan rasa takut kita, mungkin beban kita yang begitu berat,
Kita belajar dari Yosafat. Ambil suatu keputusan yang benar. Ya, kita mencari Tuhan, bukan kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, di saat dia kepepet, di saat dia rasa takut, dia bukan mencari Tuhan, tetapi mencari pertolongan di luar. Dan di sini dikatakan disertai dengan berpuasa. Bapak Ibu, di sini di ayat ketiga, Yosafat mengajak seluruh penduduk Yehuda untuk merendahkan diri di hadapan Allah dengan berpuasa. Yang kedua, apa yang Yosafat serukan? Bagi setiap umat jemaat-jemaat Yehuda, dikatakan seluruh penduduk Yehuda berkumpul, ya, mereka sehati, sepikiran untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di rumah, suami, istri, anak-anak, mari ambil suatu kesepakatan. Sama-sama berkumpul, sehati sepakat, meminta pertolongan dari Tuhan. Dan di ayat 21 sampai dengan 23, apa yang dilakukan Yosafat? Ya, Yosafat memuji Tuhan. Ya, kita percaya melalui pujian, penyembahan, ada suatu kuasa yang Tuhan akan nyatakan. Maka dikatakan di situ dikatakan bahwa maka Tuhan berperang menggantikan umat-umat Yehuda. Hal kedua yang harus kita lakukan untuk mengalahkan rasa takut kita adalah mari Bapak Ibu selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Di Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata, dari Daud pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah Bapak Ibu, di saat saya sedang dalam suatu pergumulan yang besar, ya, saya dan istri saat malam memuji menyembah Tuhan, ada satu lagu yang Tuhan ingatkan bagi saya, dan lagu itu adalah suatu lagu lama yang tiba-tiba muncul di saat kami sedang berdoa. Dan saya akan nyanyikan bagi Bapak Ibu semua. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia
Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Nah, Bapak Ibu, di saat lagu ini dinaikkan, Tuhan tuh hanya berkata, kalau hari ini kita terbentur, kalau engkau hari ini terbentur, kau harus ingat berapa banyak kebaikan-kebaikan sebelumnya yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupanmu. Roh Kudus saat itu berbicara bagi saya secara pribadi. Saya hanya katakan, benar Tuhan. Kalau hari ini saya hanya terbentur dalam satu masalah, saya tidak mungkin melupakan 10 kebaikan atau ratusan kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita mengalahkan rasa takut kita? Ingatlah akan selalu kebaikan Tuhan. Kalau sempat sampai dengan hari ini, Tuhan masih memelihara kita. Itu oleh karena kebaikan Tuhan yang sebelum-sebelumnya Tuhan kerjakan bagi setiap kita Bapak Ibu. Makanya Daud di dalam Mazmurnya berkata, janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, ada satu hal yang unik ya di umat-umat pilihan Tuhan. Dikatakan di Ulangan 6 ayat 6 sampai 12. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Nah, inilah yang keunikan umat-umat Tuhan. Firman Tuhan mengajar, ya, haruslah engkau mengajarkannya. Jadi generasi ke bawah itu tidak dengan cepat mudah melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi umat-umat pilihan ini. Demikian juga dengan kita. Tuhan ajarkan bagi kita untuk senantiasa mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang harus untuk mengalahkan rasa takut? Ya, yang ketiga adalah pikirkan hal-hal yang baik. Pikirkan hal-hal yang positif. Ya, di Ayub 3 dikatakan, Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi Bapak Ibu, tidak perlu terlalu takut, tidak perlu terlalu cemas. Kita belajar untuk percaya, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Di Ayub jelas dikatakan bahwa yang kita takutkan itulah yang akan menimpa kehidupan kita. Kalau kita takut terpapar COVID-19,
Itulah yang akan terjadi. Kalau kita takut kekurangan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar. Bapak Ibu, di Mazmur 55 ayat 22 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu, minggu lalu kita baru memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dikatakan saat Roh Kudus itu dicurahkan, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang supranatural itu terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Bagaimana Petrus sebelum hari-hari pencurahan Roh Kudus dikatakan dia adalah orang yang sangat penakut. Jadi ingat Bapak Ibu, 3 poin tadi yang sudah kita sama-sama baca dan kita pelajari. Cari Tuhan lebih sungguh lagi. Selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Dan pikirkan hal-hal yang positif. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur mari kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah online hari ini ya Bapa. Kami percaya kasih dan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita melimpah atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kami, serta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dalam pimpinan dan tuntunan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi tim medis dan tim kesehatan. Berikan Tuhan kesehatan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Penyertaan-Mu untuk setiap dokter-dokter dan tim yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan kota Jambi tercinta ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati Jambi dan kami percaya hati-Mu ada atas kota yang kami cintai ini ya Bapa. Kota Jambi buat masyarakat, buat orang-orang dan semua Tuhan yang tinggal di kota Jambi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Niko dan wakil-wakilnya serta keluarga besar. Dan juga Tuhan kami berdoa buat Bapak Gembala Rayon kami dan wakil-wakilnya juga serta keluarga besar Tuhan. Kami mengangkat tangan kami juga, kami berdoa buat Bapak Gembala kami di tempat ini beserta Ibu Gembala kami dan seluruh keluarga besar ya Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu beserta seluruh penggembalaannya. Biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu selalu ada dalam pimpinan dan tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan di GBI Soekarno-Hatta Jambi dan di GBI PCC Palembang. Kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang Kau percayakan di GBI Soekarno-Hatta Jambi dan di GBI PCC Palembang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat sudah Kau berikan kelegaan, yang sakit sudah disembuhkan oleh karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Sungguh kami bersyukur dan kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Mari jemaat GBI Soekarno-Hatta Jambi dan GBI PCC Palembang, kita persiapkan hati dan diri kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat pulang. Terimalah berkat pulang yang daripada Allah Bapa dan Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.